Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam olahraga. Oras. Menjua-jua. Jumpa kembali kita dalam Tebas edisi ke-24 ya. 24. Katanya berarti sudah 4 bulan. 6 bulan. 6 lah. Udah setengah tahun ya? Setengah Iya, 6 kali 4. Oke. Betul. Kayaknya konten 5 dulu nih, matematikanya. Kita bertiga nih ya. Bertiga. Kan kita dua lagi mana, Bang? Penggawa lain. Penggawa lain. Kan kita kemana katanya? Ke Samosir dia. Holiday. Bukan. Apa? Nagih utang ikan. Bahaya kalau nggak orang itu yang pergi nggak bisa. Memang harus. Ya sekalian jalan-jalan agak juga lah, selang. kita kasih libur lah. Gitu. Iya. Tapi kalau nggak balik-balik ya Ilmu juga orang itu, padahal bisanya setengah hari diselesaikan ya kan. Sama kayak 2 Liga hari itu, nggak Bang. pulang-pulang kan. Sama kayak Liga itu. Kan sekarang lagi libur, masa libur tahun baru domestik. Orang tuh libur juga. Iya. mereka istilahnya Liga ya. Italia. Kalau kita Liga Inggris ini Iya. jalan terus. Tadi kemarin kan dibilang gitu. Kalian kok nggak balik? Ya, kami penggemar Liga Italia dan Oh, Liga iya. Spanyol kan. Iya. Berarti kami libur. Libur. Kalian yang Liga Inggris ya itu. Oke. Ngelesnya gitu, right? Apa kita ini? Kasih Hari selamat dulu lah ya. Buat Arsenal Arsenal. yang menang. Mau menang pun Arsenal tetap dari 15. Satu-satunya loh yang menang. Tunggu dulu Yang dong. salah. Kupikir tadi Bang Agus kita ucapkan selamat buat Apa? penonton yang merayakan Oh, hari iya. Natal. Itu dulu lah ya. Itu dulu. Iya. Selamat hari Natal. Ya, merayakan ya. Mari Kita menyambut tahun baru 2021 ya, dan Bang. menyambut tahun baru. Jangan lupa Tom nanti. Tahun Apa baru itu? Ya. Lain 2 ya. Apa? Ya salah. Yang dosis tinggi ya. Dosis sedang aja. Dosis tinggi. Selamat berlibur lah buat teman-teman penonton Tebas. Ya. Semoga tahun depan lebih berkah ya. Iya. Kembali ke selamat yang tadi loh. Arsenal. The Gunners. Ini abang ini The Gunners. Gunners sejati dia. Gunners sejati. Walaupun kalah aja tetap Gunners gitu. Ya sebenarnya aku pun nggak nonton juga kemarin itu karena sudah apatis gitu. karena nggak diunggulkan kan Bang. Sudah 8 kali kalah. Tiba-tiba ketemu Ada Chelsea. Ini, satu web nulis gitu. Ini setelah menang ya. Arsenal akhirnya berhasil memenangkan laga melawan tim papan atas. Chelsea. Maksudnya Chelsea. Itu Papan atas. Ya? Memang kalau sekarang jadi berdasarkan apa dulu? Kalau sejarahnya masih papan atas lah. Tapi kalau sekarang memang papan cuci. Peringkat 15 masih. Menang pun masih peringkat 15. Nggak ada pengaruhnya ya. Kalau bang ini udah sempat pesimis kemarin tuh. Iya memang nggak nonton lagi aku. Nggak nonton ya. Langganan TVM itu pun nggak aku perpanjang lagi. Gitu ya. Akibat Arsenal peringkat 15 ya. Ternyata menang melawan tim besar. Ternyata menang. Tapi Chelsea juga Hadiah sekarang hadiah Natal juga nggak itu. terlalu tinggi juga. Enggak lah, Peringkat biasa 7 bro. Ya, peringkat 7 tapi Chelsea. kan masih favorit Bang, Ya, masih favorit. Kita nggak nyangka juga Chelsea bisa kalah kemarin lawan Arsenal. Sampai pelatihnya itu siapa? Pelatih Chelsea? Lampard. Marah-marah. Frank Lampard. Aduh, pemainku kok malas sekali lari gitu. Yes, malas sekali lari. Iya, malas sekali betul. Kita nggak nyangka Atau betul. mungkin dia agak sepele gitu. Waktu lawan Arsenal agak malas lari. Ya memang kan gol pertama itu tendangan penalti, gol. Langsung yang kedua tendangan bebas, shock mungkin ya, nggak bangkit. Tapi sebenarnya kalau aku setuju yang dibilang Lampard, ini bukan masalah taktik atau gimana, ini masalah mental. Mungkin mentalnya udah bawaannya mau libur mungkin pemain Chelsea dia. Udah ngambil tiket semua ya. SMS juga. Berarti. Terima kasih buat pemain Arsenal, hadiah Natal yang sangat indah. The Gunners. Walaupun masih tetap di Masih. papan cuci ya. Papan cuci. Ya. Kalau apa? Ya tapi satu-satunya kayaknya yang menang ya. City menang. City City menang dulu juga ya. 2-0 tadi malam. City menang 2-0. City menang. Ya tim-tim teman-teman Arsenal, tim-tim papan atas ini memang kurang beruntung. Misalnya kayak Liverpool. Liverpool seri melawan West Brom. West Bromwich Albion. Jadi ya memang tetap Liverpool ini peringkat atas tapi orang nggak nyangka. Everton Atau menang. Everton menang. Iya, Sheffield United. Soal Liverpool ini menarik Bang Agus. Karena melawan tim papan cuci juga. Nomor 2 paling bawah West Brom Nggak menang ya? nggak menang. Nah, kenapa menarik aku bilang? Karena pelatihnya kan baru nih, Big Sam. Big Sam Allardyce. Mantan pelatih timnas Inggris juga tuh ya. Crystal Palace. Jadi Big Sam ini terkenal sebagai pelatih yang
sering menyelamatkan tim. Sering ya. menyelamatkan tim. Kalau tim Anda Mulai terancam degradasi, hubungi. Tapi habis menyelamatkan tim degradasi dia dipecat. Pecat ya biasanya. Karena gitu. memang mungkin ada tipikal-tipikal begitu pelatih ya Bang. Ya. Ngomong-ngomong kita di mana? Balik lagi kita kayak. Balik lagi ke Harper ya. Harper. Tetangga kita ini Bang. Jalan Kayu Asin. Tangga. Tommy baru depan sekali kantor. kesini Bang. Iya. Katanya, wah enak juga nongkrong di sini ngerokok-ngerokok kan Ini gitu. apa Eksklusif ya? ya. Ada hijau-hijau begini. Hijau-hijau. Semi nature lah bang. Enggak usah gitu. Ya. Iya, Harper di depan Di kantor kita. Jalan ya. Wahid Hasim. Di Jalan Wahid Jadi di sini juga ada selain ini hotel ya, selain hotel juga ini ada kafenya, ada apanya. Kita di kafe. Sarapan bisa juga sih. Sarapan bisa ngopi. Ya. Kopinya. Nah, menarik juga nih Bang, karena kan sekarang musim libur, tapi ada beberapa liga yang masih tetap jalan, begitu ya. Bahkan tensinya belum turun begitu kan. Kayak tadi kan kita bahas Liverpool, seri, tapi mereka masih main lagi di minggu ini. Masih, ya Kan itu Boxing Day itu kan. Boxing Day. Boxing Day. Jadi dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Kejar mereka terus. tuh main 2 kali hari ini. Jadi main nanti hari Selasa, Rabu dan Kamis. Kamis Ya. dini hari ya, waktu Indonesia. Nah, tapi seperti yang Abang bilang kan kemarin Boxing Day itu sering menentukan Iya. klasmen, tapi sepertinya ini belum banyak berubah nih Bang Agus. Belum banyak. Adalah. MU itu termasuk salah satu yang luar biasa ya di masa apa ini. Mereka 7 poin kalau nggak salah. Meraih 7 poin ya. 2 kali menang, 1 kali seri. Tadi kemarin seri lawan Leicester. Leicester. Nyaris menang loh. Nyaris menang ya. Nyaris menang. Menit ke 85 kalau nggak salah. Itu Jamie Vardy mencetak gol, itu udah unggul 2-1 MU. Nah, sebelum kita bahas tentang Kalau ini- nggak itu 10 kali beruntun loh menang di luar kandang. bukan menang, mungkin menang Tidak atau- terkalahkan. Tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan di luar Iya, kandang. iya, iya. 10 kali beruntun. Nah, ini Anak Medan dia tuh bang. apa tuh? Berani menantang luar kota. Iya. Iya, Oh, iya, iya ya. Di Beringas kandang di sendiri sering ini ya. Keren gila ya. Kalau di luar kandang kayak Beringas sekali dia. apa tuh? Lagu anak Medan tuh. Iya. Banteng di perantauan. Banteng di perantauan. Nah, kalau soal Manchester United ini kan kita mau bahas tentang Manchester United ini. Pasti banyak yang senang kita bahas Manchester United ini. Tommy pendukung Manchester United bukan? Aku selalu di Inggris lumayan suka sama Manchester United. Oke. Tapi dia sukanya apa tuh Bang? Liga Italia. Siapa yang tim-tim yang penyerangnya gaek itu Bang? Siapa tuh? AC Milan. Nah, tapi Salah kan. ya. Ini kita buat fans Setan Merah kita mau bahas sedikit tentang Manchester United ya Bang ya kan awalnya Manchester United ini sebenarnya kayaknya terlalu banyak drama ya Bang ya. Setan Merah. Terlalu banyak drama. Iya. Drama dengan Paul Pogba lah, Paul Pogba. drama dengan ya pemain-pemainnya yang lebih dibilang suka terlalu banyak bercanda, pemain-pemain kayak Jesse Lingard segala macam. Dan terakhir kemarin mereka tidak berhasil lanjut di Liga Champions, kan begitu ya kan Bang? Ya, akhirnya ke Liga Malam Jumat. Liga Malam Jumat bareng Arsenal. Tapi MU ini kayak ini kalau kita pernah main di wahana permainan itu yang roller coaster ya. Jatuh bangun ya. naik, turun, kayak gitulah MU. Awalnya kan mereka di musim 2000 berapa nih? 2020 2021 Ya. mereka termasuk salah satu yang diunggulkan kan. Diunggulkan. Setelah mereka sangat solid itu di akhir Ya, musim ya, lalu ya, kan betul. sangat solid mereka. Sangat solid. Kemudian mereka tidak membuat perubahan banyak yang berarti plus masuknya pemain-pemain tambahan yang Ya. dinilai cerdas lah waktu itu Bruno transfernya kan. Bruno Ada Fernandes. kemudian masuk Donny van Beek dari Iya. Ajax ya kan. Nah, itu kan mereka apresiasi harapannya itu Iya, sangat tinggi iya. waktu itu sama MU. Ternyata flop. Oh. Papan cuci juga kan sempat kan? Papan Ya, cuci ya, juga. belasan lah ya. Tuh, tiba-tiba Tapi, ketika bisa. semua orang itu Nggak melihat dia sudah lagi. melupakan Oh. MU, tanda kutip sudah Iya. melupakan MU dan para pesaingnya sudah mulai ngejek-ngejek lah Iya, istilahnya iya. kan.
Ya, mereka santai ya pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Tahu-tahu sekarang udah papan atas lagi. Iya. Udah peringkat 4, Menunjukkan. sempat peringkat 2 kemarin. Peringkat 2 betul. Kami masih ada ya. Masih ada. Santai aja. Tapi bagus lah. Rashford yang bagus sebenarnya permainan mereka semua. Iya, Bagus menurut Rashford ya. Iya, Rashford ya. Rashford. Ya. Sebagai- Memang Rashford ini salah satu bisa dibilang man of the year. Iya. Bukan cuma dia baru saja Beruntung. membuat gol 50. Gol 50, Mencatat 50 sepanjang gol. ini ya. Ya, jadi dia pemain termuda nomor 3 yang sudah ngegolin 50 gol buat MU. Nomor 1 kan Rooney. Wayne Nomor Rooney. 2 Wayne Rooney. Ronaldo, baru Rashford. Tapi sebenarnya pemberitaan tentang Rashford ini kenapa aku bilang dia bisa dibilang man of the year, karena dia itu tadi, dia filantropis. Dia kasih makan buat anak-anak yang yang kurang Iya, mampu, iya. gitu ya. Kemarin Sampai tuh sempat pendukung ini Liverpool pun ya respect sama dia. respect sama dia begitu. Bahkan bayangkan pendukung Liverpool yang katanya sangat anti MU Iya. salut buat Rashford ini. Di lapangan juga keren ya. MU tuh beruntung memiliki Rashford. Bukan Rashford yang beruntung berada di MU. Gitu ya. Ada yang bilang Rashford ini aset nasional, Bang. Oh, iyalah, Iya. dia kan timnas Inggris apa ya? Satu lagi Cavani kan. Untung ada Oh, iya. Cavani lagi. Nah, Cavani gimana sekarang? Dia kan mainnya di pertengahan aja tuh kalau Cavani itu. Oh. Iya, tapi dia ada kontribusi. Khusus inilah ya pemain. Dia seperti ini nggak sih Tapi kan jadinya? udah kayak Ole Gunnar juga kan, kayak Solskjaer super kemarin, sub kan super gitu sub. kan? Iya, ketika dia masuk itu Ada membawa kontribusi. perubahan Iya. pada permainan tim kan. Ini bukan bukan isapan jempol. Memang statistik bilang dibandingkan pemain pengganti yang lain di Liga Inggris, Cavani itu paling banyak terlibat dalam proses gol. Jadi memang Cavani ini dia kalau yang aku baca tidak dipakai untuk dari starter karena dari awal. karena memang dia kan habis cedera panjang, Bang. Cedera panjang, jadi dia tidak terlalu dipaksakan main. Tapi sekali main, nah dia itu kayak kemarin itu kan dia assist dia juga. Iya. Kalau sang kapten MU kayak mana, Bang? Harry Maguire. Harry Maguire. Ya. Harry Maguire itu digadang-gadang sebagai back terbaik dunia gitu kan. Asal Paling Inggris mahal ya, ya, paling mahal. Inggris Back dulu. terbaik dunia. Tapi ya gitu ya, permainannya kayak roller coaster juga. Iya, betul. Nah itu nggak stabil, Iya. inkonsisten. Nah cuma ketika dia sedang dalam top form itu ngelewatinya susah. Iya, betul. Jadi Ya itu kan lucu. Ketika dia dalam top form itu dia sangat bagus, solid. Ketika dia tidak dalam top form, Langsung itu sering membuat jadi lucu-lucu jadinya. Iya, betul. Golnya lucu-lucu. Betul, Lawan betul. siapa kemarin tuh MU yang? Oh lawan ini, Hotspur. Yang Iya. 1-6. Wah, rusak permainannya. Betul. Itu juga sebenarnya yang bikin MU ini banyak jadi diragukan. Karena di awal-awal kemarin sempat kalah, gitu. Banyak kalahnya juga ngeri-ngeri gitu ya. Tapi kalau setelah kalah 1-6 mereka Betul. melaju loh sekarang. Iya. Tidak ada Jagoan tandang menang terus kan? sekarang ya. Iya. Tapi ngomong-ngomongin dulu kopinya, aduh. Iya. Kita Ini kita ada apa baru kayaknya nih ya? Apa ini? Pak Liston yang Persoalan kopi yang kejantanan. ahli kopi. Nah, ini dari Awi Coffee. Dia Iya. namanya kopi jantan. Nah, kopi jantan ini Jantan ya? King Jantan. Hah. Kalau kopi jantan ini sebenarnya Mempermasalahkan persoalan jantan. bukan. Bukan cuma untuk orang yang jantan, tapi kopinya ini dia kalau istilah internasional Piberry. Jadi kan Apa kalau itu? cherry kopi itu kan biasanya kalau kita belah 2 ya isinya. Kalau Piberry ini cuma 1 dia. Itulah dibilang kopi jantan. Berarti kalau yang 2 betina bukan? Oh, enggak. Kalau Ya tiga? bisa juga lah kita bilang begitu ya. Kalau 3, Bang? Kalau tiga? tiga itu abnormal. Jarang, ada sih. Lanjut. Jadi dia memang kalau kopi jantan ini lebih strong. Jadi dia kafeinnya lebih tinggi dan kalau di pasaran biasanya harganya lebih tinggi. Nah, Untuk jadi- darah tinggi bisa kan? wah, itu Dianjurkan. tanya dokter dulu. Tanya dokter. Tapi enak loh. Aku udah Iya, iya. coba ya. Oke. Rasanya tuh ini apa namanya? Ya makanya ngopi dulu kita. Ya, kan? Jantungan nggak, Bang, minumnya? Nggak. Ya. Karena udah baru gajian. Kalau belum gajian udah jantungan. Oh, Bang, minumnya kopi ini. Mahal soalnya, Bang. Betul ya kan? Iya. Disarankan kalau minum baru gajian ya. Iya. Mahal soalnya, Bang. Pemain-pemain bola bisa juga minum kopi. Kalau Oh, abang bisa. dulu waktu masih main bola, Iya, kopi. Ya cuma kopi beneran lah kalau kayak gini kalau
Kopi beneran. Betul nggak tuh kalau kita bilang kopi beneran sama Inilah. kopi yang saset? Inilah kopi beneran, Iya. ya. Nggak campur-campur. Yang saset-saset tuh. Murni lah kopi, bukan kopi beneran ya. Iya, kopi betulan lah istilahnya. Tapi kita mendukung semua jenis kopi lah. Iya. Nggak bisa kita diskriminasi juga. Kopi saset, iya. Selera orang beda-beda, begitu. Iya. Nah, kembali ke Kopi ya. Liga Inggris sih Bang. Jadi kalau MU, Minum dulu. oke. Udah. Enggak. Jantungan nanti. Kami dong Bang. ngopi dari tadi. Iya. Nah, aku tanya Tommy lah sebagai orang yang katanya agak menyukai MU. Aku agak juga. Agak juga ya, Bang? agak Jadi buzzer gitu. Cuma nggak ada perpanjang agak suka kontrak. MU, agak suka Chelsea ya. Nah, ini kan MU sempat diragukan. Kok banyak kali yang suka Abil ya. Kayak Ramon Enggak, juga, kayak Ramon. Inggris. Oh, iya. Ya kalau di Inggris, tapi kalau Ramon fokus apa Ramon yang menang Italia. dia suka itu katanya. kemarin mau jadi pendukung ini juga dia kan. Apa? Sassuolo katanya. Sassuolo. Sassuolo. Karena Sassuolo menang-menang terus. Iya, aduh gawat. Katanya itu Sassuolo. Iya. Kostumnya warna apa katanya? Dibilang Nengok pula pun nggak pernah. Sassuolo timnya Jokowi Ntar lagi Parma kalau nih, Parma lagi dia mana? karena dari Solo katanya. Iya, Sassuolo. Harus Dari kita lihat Solo juga itu historinya tuh Bang. Nggak tahu juga bisa. Nah, gimana prediksinya nih? Kira-kira ini kan masih udah pertandingan ke-15 ya, Iya. pertandingan ke-15. Kita terlalu sering memuji Siapa? tim ini, Bang. Tottenham kemarin bagus, kita puji-puji, Bang, ya kan? Jangan-jangan MU kayak gitu juga. Nanti di Nah, ini cap gimana ababil nih? pula kita nih. Iya. Itu orang itu siapa yang lagi di atas dipuji-puji gitu. Padahal ini selain MU kan 4 nih. Oke lah Liverpool masih kandidat terkuat ya. Di atas Di bawah Liverpool. MU ini masih ada 2 lagi yang cukup konsisten. City di bawah loh. Everton City dan Leicester. peringkat Leicester. Yang Di bawah maksudnya yang MU. di atas MU. Oh, di atas MU. Di bawah Oke. Liverpool. Oke. Ada Everton Leicester. sama Leicester. Tapi kita ini kok ngebahas MU aja begitu. Kalau menurut Bung Tommy gimana? Kedepannya MU ini. MU ini. Ole sebenarnya intinya nih semuanya kan. Gimana Ole bisa menempatkan Cavani pas di waktu yang tepat. Oh begitu ya. Iya. Rashford udah mantap. Rashford udah mantap. Oh, iya. Martial Ya kan aku gimana? bilang Martial bahwa- gimana? Bahwa MU itu beruntung punya Rashford. Kalau enggak, aduh, Cukup rata ya. cukup apa ya? Cukup stabil ya Iya. permainannya ya. Nggak naik turun kayak Martial. Iya. Kalau Bang Agus gimana, Bang? Iya juga, tapi kalau aku lebih kepada konsistensinya pemain kunci ya. De Gea, Iya. Maguire, Ini Pogba, siapa? Bruno Fernandes sama Rashford. Nah, kalau mereka ini stabil aja permainannya, performanya, itu MU lumayan. Bagus ya. Karena Mantap. sudah ada pelapis yang Cavani. bisa diandalkan. Iya, iya, oke. Kayak Cavani itu bisa diandalkan kan. Kalau dia masuk, oh ini ada harapan nih, gol nih. Nah, seperti itu. Nah, MU bicara soal De Gea ini menarik juga, Bang. Karena De Gea ini salah satu pemain yang paling sering dikritik sama mantan-mantan pemain MU. Ya itu Seperti karena Paul dia Scholes. Heeh. Karena Scholes. ini unik kenapa? Karena banyak alumni MU, mantan pemain MU itu jadi pandit. iya, Jadi hampir semua ya. iya, kita sebut aja kan Neville, Gary Neville. Roy Keane. Roy Keane. Roy Keane ini paling Iya. vokal dia, nih kan. Dia sering mengkritik apa yang MU. Siapa backnya tuh, Bang? Yang Gary Neville, enggak yang Patrice Evra. Patrice Evra. Kan? Jadi kalau aku pikir ini jadi pressure juga mungkin kan buat pemain-pemain ini kan sama pelatih juga kan begitu. Belum ada lah kalau aku lihat mantan pemain sebanyak pemain MU yang jadi pandit. Oh. Kalau Liverpool kan ada Jamie Carragher kan gitu ya. Artinya kayaknya nggak laku apa ini ya. Mantan pemain MU jadi pelatih. Ya. Makanya jadi pandit semua ya kan. Kan? Ya itu beda-beda juga, Bang. Itu pilihan juga kan Iya, gitu, iya. pilihan juga. Jadi mengharapkan fans MU ini mengharapkan Ole bisa sedikit seperti si Sir Alex Ferguson. ya. Begitu. Kalau bisa dia seperti Sir Alex Ferguson atau tidaknya ya menyamai dikit lah. Mungkin dia agak jalan santai ke depannya. Iya. Cuma soal Ada yang menggantikan Sir apa Alex itu ya, Ferguson. inkonsisten itu yang sekarang jadi persoalan besar sama MU. Mereka bisa tiba-tiba ini kan, kemudian drop Jatuh. lagi. Terus kemudian ketika semua orang melupakan tiba-tiba naik. Iya, Nah, apakah bisa mereka sampai ke puncak? Kalau mungkin kalau Liga Champions aku yakin mereka lolos lagi. Kalau Liga Iya. Champions ya. Tapi apakah mereka bisa menjadi penantang serius untuk
klub lain. untuk mendapatkan gelar juara ini masih. Kalau aku lihat sih sebenarnya catatannya cukup bagus MU ya. Kalau melawan Big Five, tim-tim yang secara tradisi punya prestasi di Liga Inggris. Untuk musim ini dia cukup bagus. Lawan City dia seri, kalau nggak salah lawan Chelsea juga seri. Cuma lawan Arsenal aja kalah memang. Arsenal bisa menang. Iya. Arsenal yang menang atau gimana? Arsenal yang menang. Jadi Biasa Arsenal ya. dia di tandang juga bagus. Iya, tandangnya malah lebih bagus daripada ininya, daripada main di kandang. Berbeda dengan misalnya kayak Manchester City, rekan tim satu kota ini kan. Manchester City kalau kita bilang MU sempat ditinggal dari pembahasan pecinta bola. City ini gimana lagi kan gitu. Sekarang lebih tidak jauh dari sorotan sebenarnya. Sayup-sayup ya. Sayup-sayup ya. Orang lebih semangat misalnya sekarang bahas tentang Leicester. Leicester ini kan luar biasa ini penyerangnya. Jamie Vardy. Hampir kalah dari MU tiba-tiba tendangannya. Vardy itu pun konsisten sebagai penyerang dia. Itu udah cetak gol aja kerjanya. Itu udah rajanya Leicester. Bayangkan Leicester itu semua pemainnya dijual. Kalau udah tua ya. Posturnya bagus, kurus-kurus tinggi kan. Cang lah. 30 lebih. Iya. 32. 30-an lebih lah ya. N'Golo Kante dijual. Riyad Mahrez dijual. Harry Maguire dijual. Semua lah pentolan-pentolan zaman dia dijual, cuma dia yang nggak dijual. Dan pas gitu ya. Tapi bisa tetap naik lagi ya. Tetap bagus dia. Leicester ini perlu kita juga nih. Tentunya Leicester ini bukan cuma Vardy seorang. Kita lihat pemain-pemain mudanya juga cukup bagus. Gitu. Tapi kalau kita mengharapkan untuk MU juara Liga Domestik Inggris, kita harus melihat Liverpool juga kan. Liverpool ya betul. Liverpool tak bertahan di posisi puncak klasemen. Ya. Sebenarnya kan gini, kalau kita lihat statistik, Liverpool sudah 15 kali main, poinnya 32, baru kalah sekali dia. Nah, kalau kita bandingkan dengan Manchester United baru 14 kali main. Ya. 14 kali main. Beda 1 kali. Kalaupun menang dia kan perbedaan poin 5. Jadi sebenarnya masih rapat lah ini. Masih rapat. Nggak seperti musim lalu. Musim lalu itu Liverpool sangat superior. Jadi pas pertengahan musim pun selisih poinnya sangat jauh. Kalau sekarang memasuki Januari biasa kemarin memasuki Januari itu sudah nampak jauh. Iya, sangat jauh. Ini enggak. Kalau aku mengambil kesimpulan sebenarnya MU untuk bertahan di zona Liga Champions sudah hebat. Apalagi nggak usah ngambil puncak klasemen. Apalagi sekarang ini juara, mereka berada di nggak bisa menyakiti Champions. Menyakiti hati para supporter MU sejati. Ya kalau Pak Tommy kan tadi supporter sikit-sikit kan katanya kan. Enggak kan, kalau pendukung MU ini dia masih tahu diri lah. Karena semenjak ditinggal Ferguson mereka ya tapi sekarang mereka sedang mulai memupuk harapan. Ya betul. Jadi dia ada melihat jalan seperti secercah harapan begitu. Beda dengan pendukung Arsenal. Udah gelap ya. Udah gelap. Gelap ini mau mulai dari mana begitu? Iya serius. Pendukung MU masih lebih happy lah dibandingkan pendukung Arsenal. Jadi sekarang pendukung Arsenal yang penting bisa bertahan aja udah syukur gitu ya. Jangan degradasi aja. Enggak jatuh. Kalau degradasi enggak lah sampai degradasi. Itu heboh nanti dunia ini. Apa kata dunia? Kata meriam pecah. Kita minum kopi dulu lah Bang, ini break dulu sebentar. Kita break dulu ya. Kami mau minum kopi dulu. Kopi apa namanya? King Jantan. Oke, kita kembali lagi. Pembahasan soal MU kita lanjutkan. Tadi kata Tommy tidak berpeluang untuk juara. Ya kan? Iya. Ya, kalau aku mungkin walaupun sikit-sikit masih ada, tapi mungkin tergantung sama ini ya. Bisa jadi kalau bulan Januari ini kan transfer window musim dingin. Iya. Biasanya walaupun jarang itu nggak terlalu heboh lah ya. Tidak heboh. Jarang terjadi suatu transfer yang menghebohkan, tapi kalau terjadi itu bisa jadi membawa pengaruh yang besar gitu. Ozil kalau nggak salah di sini kan
Transfer musim dingin? Iya. Enggak. Enggak ya, musim panas ya? Dia masih Ada musim dingin tuh si Sol Campbell kalau nggak salah. betul. Sol Campbell di Hotspur, dan itu menjadi pemain legendaris. Sebenarnya kalau dibandingkan klub lain, kalau yang kita pantau beritanya ya, MU ini untuk transfer musim dingin ini nggak terlalu heboh kali. Bahkan ada yang bilang sebenarnya secara materi pemain sudah cukup gitu. Ini dari itulah apa sih class of berapa Bang kalau Class of 92. Class of 92 ya. 92 ya, 92. 92 ya, kayak Gary Neville, dia kan pandit juga ya. Jadi mereka bilang nggak perlulah sebenarnya. Tapi kalau misalnya bisa mengejar pemain-pemain incaran lama ya kayak Jadon Sancho, itu bisa juga sebenarnya. Kalau masalah duit mungkin nggak terlalu sulit lah ya. Nggak seperti Barcelona sekarang lagi susah kan. Tapi kalau transfer main di sekarang ini kurang heboh, terlalu ya, memang kurang terlalu heboh. Biasa aja karena. Jadi memang intinya ya menjaga komposisi pemain yang sekarang ini dan mudah-mudahan nggak kena cedera kan begitu. Nah, jadi nggak terlalu. Sancho ya. Ini tapi kabar-kabar ada Erling Haaland juga mau dikejar sama MU. Haaland ini kan uangnya nggak berseri nih. Haaland walaupun ini, sedang terpuruk, tapi dari sisi bisnis, betul, mereka tetap nomor satu. Nomor satu atau nomor dua ya? Mereka kan selalu kejar-kejaran tuh sama Madrid. Siapa paling atas ini kan? Kita juga harus hati-hati ngomong soal MU nih Bang. Fansnya paling banyak di dunia. Kita kalau salah-salah ngomong ditebas ini, dibully, dan kita bisa. Kita pis aja pis. Yang enak kita bahkan Leeds United Bang. Ada Leeds. Ya, ada supporter. Ada supporternya sekarang semenjak ada liga di Premier. Ya kan udah mulai ada supporternya, tapi sikit-sikit mulai membentuk orang tuh sikit-sikit menjalar dikit. Jadi kalau kita bully pun nggak Kalau apa-apa ya. MU kan dari dulu udah mengakar Bang. Ya. Ini kalau kita lihat artikel ini di media-media ini banyak, kalaupun memang MU mau rekrut pemain, mereka disarankan lebih fokus ke barisan pertahanan. Iya. Jadi di sini ada Pau Torres, ada Johnny Evans dari Leicester, lagi-lagi Leicester ya. Terus ada Ricardo Pereira. Yang Dominic Calvert itu, yang pemain Everton, penyerang tuh ya. Daerah penyerang. Sama Kamavinga. Ini Kamavinga ini salah satu. Nggak terlalu perlu kali ya. Udah. Cuma siapa ini mainnya apa? Ya roller coaster juga nih. Martial ini kan mantan wonderkid juga ya. Iya, wonderkid dari Liga Perancis, tapi dapat ini ya kalau nggak salah ya, Golden Boy itu ya. Iya. Golden Boy aku nggak tahu ya kalau. Iya, kalau nggak salah dapat ya. Tapi dia kemarin tuh sempat bermasalah, ada masalah pribadi. Dengar-dengar ditinggal pacarnya. Jadi kalau laki-laki katanya, kata Pak Ramon kemarin berapa? 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun baru move on. Tapi sampai sekarang nampaknya permainan nggak tahu kalau soal move on ya. Padahal udah lebih 2 tahun. Permainannya masih naik turun. Itu ada yang bilang kemarin, aku lupa siapa pandit yang bilang bahwa Martial itu tidak akan sampai secara kualitas teknis, dia tuh pemain yang lengkap, semua yang lengkap. Tapi dia tidak bisa akan sampai pada kualitasnya Ronaldo atau Messi, karena dia itu tidak punya mental yang kuat dan tidak punya kemauan yang kuat untuk ini. Kalau Messi, udah lah ya, dia kan memang dari sudahlah dia memang punya talent yang luar biasa, bakat yang sangat besar. Ketika dia berlatih pun dia ya luar biasa, pemain yang seperti ini. Kalau Ronaldo memang robot katanya kan. Kalau bisa 25 jam satu hari, 25 jam dia latihan ya kan. Baru-baru ini jadi pemain abad ini dia kan? Iya, kemarin terpilih ya. Selamat buat fans Ronaldo. Kalau menurut Abang sendiri dalam komposisi MU, siapakah yang seharusnya digeser mengganti pemain baru di MU komposisi sekarang? Yang tidak perlu sebenarnya berada di MU lagi. Kalau aku sebenarnya ada dua posisi itu yang sangat genting, nggak sangat genting sekali sih, tapi memang lobang-lobangnya itu di situ. Itu di stopper di sampingnya siapa tuh, Maguire. Yang sekarang diisi Lindelof sama si Eric Bailly, ya kan, itu bergantian. Kemudian back kiri Luke Shaw. Kalau bek kanannya lawan Bisaka kan agak strong ya, kuat ya kan. Bek kiri dan pendampingnya Maguire.
kalau mau dicari. Aku ngerti itu, nih, Tommy ini arahannya kemana ya. Dia mau bahas tentang Paul Pogba ya? biar Betul balik nggak? biar Bukan balik ya? ke Juve Sebenarnya gitu. Pogba ini kan kurang memberikan Kontribusi. kejutan untuk MU sebagai klub yang Mulai dari awal ya, mulai dari Iya. awal dibeli ya. Karena aku dengar juga beberapa kali kabar di media sosial atau kawan-kawan fans MU, Pogba kalau masuk Pogba, ya kan Pogba ya. yang main. Iya, Jadi kalau dia main, supporter MU justru Lemas lemes, ya? gitu iya, ya. lemas. Ya, padahal Paul Pogba di timnas Prancis berjaya betul ya, tapi Iya, sangat kira-kira sentral kenapa itu dia perannya. seperti itu, Tom? Dia kan waktu pertama kali dibeli mana duluan, Mourinho atau dia yang masuk ke MU? Dia duluan. Dia duluan ya, habis itu direkrut lah Mourinho. Itu kayak bagaimana lah rasanya jadi pendukung MU, aku aja iri waktu itu. Tapi ternyata biasa aja. Sampai sekarang pun kalau menurutku Paul Pogba itu kurang Secara maksimal. individual kalau aku lihat Pogba ini dari tendangan syutingnya tuh aku pertama melihat Pogba kuat kali tendangan syutingnya ini. Tapi dalam hal dribble ataupun agak main sendiri atau ya, individual ya, terlalu ego ya. Nggak Atau ada perkara strategi. mental juga enggak? Mental. Ini mirip Balotelli juga. Apalagi dia sering di luar itu dia di media sosial sangat aktif kan, kayaknya ngedap gitu kan. Jadi orang Main Twitter ya. Entar main TikTok dia ada. TikTok kayaknya enggak. Coba kita baca nanti ada nggak TikTok ya? Kalau tahu ada pula ya kan. Jadi dia kelihatan seperti nggak profesional begitu ya, kesannya. Ya itu juga yang membuat Madridista itu tidak terlalu ngotot lagi gitu sekarang. ya? Iya. Kalau secara jujur kalau kami bilang udah nggak usah Pogba lah. Mau beli jangan Pogba. Kan? Tapi Langsung aja Mbappe gitu kan. Mbappe, oke. Mbappe, Oh. Haaland atau Neymar pun boleh lah Iya, gitu kan. iya, Tapi jangan Pogba lah. Udah Tapi siapa Valverde kita. agennya yang sangat terkenal tuh? Maniola, Rayola apa? Rayola apa itu? Ya, itu kan udah sering kayak tapi- mengeluarkan pernyataan-pernyataan bahwa Neymar jangan ke Madrid lah. Nggak enak lah bang, ke Barca aja. saya takutnya begini, Barcelona nggak ada duit lagi begitu karena Keinginan Messi untuk bersama dengan Neymar belum terpenuhi. Ini Messi yang mau pindah sekarang. Messinya, betul. Messi yang mau pindah ke bisa apa? jadi loh, Bu. Kemana? Bisa jadi musim Madrid. PSG. PSG. PSG yang baru memecat pelatihnya kemarin. Biar bisa jumpa ya sama Neymar ya. Pelatih ya, Solusinya. Tuchel. Tuchel dipecat itu menarik juga kita buat. Iya, iya. Kita bahas. Apa nasib Barcelona nanti? Hah? Nasib Barcelona bagaimana nanti? Tunggu dulu, Bang. Hanya Menarik itu, Bang, soal karena Neymar itu kayaknya udah di pesan-pesan dia di medsos ke apa ya kan? Bisa see you soon my friend kayak gitu kan. Ini udah kode-kode Iya, kan. iya, iya. Kode keras ya. Kode keras ini kan gitu. Jadi sebenarnya terpisah gitu pendukung orang Barcelona juga lagi deg-degan atau mungkin sudah ikhlas juga, udah mulai mencoba ikhlas ya, Udah. Bang. Karena awal musim kemarin sudah Iya. gencar ya. Neymar dan udah lah Messi. nggak bisa terpanggil lagi Messi ini. Dan Messi ini udah kadung kecewa, walaupun presidennya udah ganti Barcelona, tapi dia kemarin baru-baru ini komentar, ya memang kayaknya Barcelona ini dari mana-mana susah begitu. Dia udah seolah-olah dia sudah melepas diri sebagai ikon Barcelona, gitu. Tapi ada juga rencana katanya dia pengen juga dia main di MLS. Oh, di Amerika. Ada juga dia. Ya. Tapi mungkin waktu dia udah usia 40 mungkin. Dia bukan David Beckham. David Ya, Beckham kan Galaxy, ketika dia pindah itu sebenarnya kan masih dalam Prime form, ya. form yang bagus. Cuma dia pindah kan beda Beckham cari duit, ya kan? Dan dia memang punya itu. Iya. Ya, kalau Messi kan nggak punya sebenarnya. Masa sih, Bang? Jadi menurut Abang dia nggak sukses kalau pindah ke MLS gitu? Bukan secara penjualan Iya. apa gitu, dia kan bukan Dia ikon basicnya. yang sangat menarik gitu. Ganteng bukan entertain gitu ya? dia, Oke. bukan entertain. Oke. Kalau Beckham itu kan entertain. Model dia. Iya. Kalau Messi gimana? Itu disuruh jadi iklan sempak kan nggak bisa. Orang nggak tertarik beli sempaknya. Tapi aku yakin Dia pendukung- orang Messi liatnya karena dia skill aja. Karena dia main bola aja. Ya kan, tapi kalau misalnya Beckham Oh, Beckham nggak. kalau misalnya Tampanannya jadi, tuh. kalau misalnya Dia jadi memang iklan jago bisa Beckham juga, ya. Bang. bola pisang lah. Pakai apa juggling bola sambil pakai sempak kan bisa juga. Nggak harus kan. Nggak apa-apa. Kaum Hawa ini nengok Messi Itu kan yang nggak dilihat- ini kan. dilihat dari Beckham, Messi, iya. Messi nggak pernah. Kalau Ronaldo oke. Kalau Ronaldo pindah ke MLS naik lagi MLS itu. Mirip Beckham. Nah, juga. oke. Beckham. Intinya begitu ya. Kalau musim dingin ini Kalau dia ngapain kopi pun mantap. Ngomong-ngomong
memang kopinya ini Wangi ya. walaupun tertutup, ini Awi Coffee ya, King Jantan dari Awi Coffee. Nah, aku cium-cium dari tadi, ini mana yang bawa kopi? Rupanya ini tertutup pun masih ini. Ya, mantap. Aroma. Berarti dia masih fresh juga. Iya. Atau karena jantan itu bukan? Enggak. Nah, berarti untuk transfer musim dingin ini Liga Inggris kayaknya sepi ya, nggak terlalu banyak Kayaknya nggak kejutan ada ya. kejutan yang masuk. Kita berharap kalaupun ada kejutan mungkin dari Liga Prancis begitu ya, atau ya Nggak tahu kalau pelatih ya. pelatih. Oh pelatih. ya, pelatih. Mana tahu setelah pemecatan Tuchel ini. Thomas Tuchel ya kalau Iya, nggak salah. Thomas Tuchel. Thomas. Itu masuk ke Arsenal. Kenapa nggak? sih Thomas Tuchel ini diganti Bang? Nah, Kenapa? itu kan nggak tahu. Tapi katanya rumor-rumornya itu karena hubungan dia secara pribadi sama Leonardo itu nggak bagus. Leonardo itu direktur teknis. Oke. Mantan Pemain Brazil ya, pemain Brazil. Dia legendanya PSG kan. PSG. Legenda PSG itu hubungannya nggak bagus. Secara Cuma prestasi hubungan- kan nggak terlalu buruk ya Bang? Enggak, terbaik malahan kalau dibandingkan Mas- ini. Oke. Dan dia satu-satunya pelatih yang bisa membawa PSG sampai ke final kan. Oh ya, oke. Iya, sebelumnya betul. kan mentok di 16 besar semua. Perempat final. Kalau kita lihat di klasmen Ya. memang bukan pemuncak ya PSG Nah, ya, peringkat- tapi dia peringkat cuma dua kan, peringkat dua, peringkat peringkat 3, tiga. sorry. Peringkat Tapi tiga. dia cuma beda 1 poin Iya. dari Lyon. Sebenarnya kan nggak Di jelek-jelek amat. Liga Champions pun Masuk lolos kan, ya. lolos. Jadi sebenarnya mungkin di luar itu ya, di luar itu Mungkin masalah. non teknis. Masalahnya non teknis. Diganti oleh Belum tahu. belum tahu. Masih Kayaknya caretaker. belum tahu nih kalau nggak salah. Masih caretakernya. Dengar-dengar Oh, mantan dengan- pemain Oke. mantan pelatih Hotspur kan. Pochettino. Pochettino. Jadi Tuchel kemana, Bang? Ya nggak tahu kemana. Arsenal apa berminat. Nah kan gitu. Kalau menurutku sih nggak salah, masih Masih seputaran Liga believe in Prancis ya. Arteta, ah? Masih seputar Liga Prancis. In Arteta we trust Ya, gitu. in Arteta we trust. Jadi Walaupun sudah papan cuci. paman cucian. Papan cuci bukan atasnya atau bawahnya Pak. Tapi aku penasaran sama Messi ini Bang ya. Kenapa? Messi ya. Kenapa kok Messi begitu sudah turun ya, down dia dengan kondisi saat ini ya? Ya karena mungkin sudah apa ya? Sebenarnya bosan lah, Pak. iya, ya karena dia nggak melihat lagi ada Messi itu secara apa? kita Secara- baca Iya. bicara titik cerah itu, istilahnya titik terang itu nggak ada dilihat gitu. Bagaimana manajemen membawa apa Barcelona ini bisa lagi berjaya seperti tahun-tahun 2000-an itu ya. Iya. Jadi dia mungkin frustasi kalau menurutku sih begitu. Jadi Kalau dia duet dengan apa kan Neymar, kita kan udah pernah lihat Udah. di klub apa kan Barcelona waktu itu kan. Ada Suarez juga jangan lupa. Suarez udah nggak ada sekarang. Apa kan membentuk suatu strategi baru, kejutan-kejutan baru gitu loh. Apa signifikan atau gimana? Kalau misalnya mereka berduet sebenarnya dalam satu klub, Di PSG nanti. dimanapun mereka berdua. Ya nggak tahu juga. Biasanya Memang kan betul. Kalau satu reuni gitu kan belum tentu juga. Iya. Itu Belum tentu akan juga. kembali Sama-sama kepada top formnya. Karena dari kan- sisi pertama dari sisi usia sudah tidak muda lagi dua-duanya kan. Iya. Terutama Messi-nya. Kemudian Chemistry ada. Iya, ketika mereka pindah. Ya kan, ketika mereka pindah itu kan strategi tim kan berbeda. Nah, bagaimana kalau dia tetap di Barcelona? Itu berbeda juga. Karena sekarang pemain tengahnya itu tidak ada Nah, lagi betul, Xavi betul. Hernandez dan Betul. Iniesta itu nggak ada. Betul. Dulu kan itu tiga tuh. Iyalah. Tri Iniesta apa lah jangan? jangkarnya tuh. Iniesta, Xavi, Sergio Busquets di tengah ya kan. iya. Sekarang Xavi sudah pensiun, Iniesta sudah pensiun, tinggal Busquets lah yang angin-anginan sekarang. Kadang mainnya bagus, Iya, kadang iya. rusak. Nah, itu kan tiga-tiga udah nggak dipakai Tambah lagi. Gerard Pique lagi di belakang. Nah, Gerard Pique di belakang. Sekarang Gerard Pique pun sudah, kalau anak Medan bilang sudah calus istilahnya. Calus ya. lewat aja susah. Udah sibuk kuliah Pak. S2. Kan alamat tamatan dari Harvard ya kan. Ya, jadi betul. Jadi kalaupun misalnya Neymar dibawa kembali dan aku sanksi Barcelona punya duit untuk beli PSG kan, untuk beli Neymar. Kelemahannya bukan cuma di depan aja. Memang kan kita agak aneh juga seperti yang kita bahas itu, Barcelona beli pemain dari MLS Iya, dari Amerika, Jimmy. Bright White. Brad White. Ada juga sebenarnya Antoine Griezmann. Ya. Tapi sebenarnya kelemahannya memang ya itu pengganti pemain di tengah Di tengahnya, masalahnya di tengah. Nah, itu Belum ada pengganti pemain yang Iniesta ya kan? pemain yang sekarang itu tidak bisa sampai pada level ya Iniesta dan Iniesta, Xavi yang memberi kontribusi sangat besar sama Messi.
andai kata Neymar masuk, itu kan memang terbentuk lagi tridente itu kalau bahasa Italia kan. Neymar, Messi, siapa tuh? Griezmann. Nah, cuma Griezmann ini tipikalnya kan nggak sama Suarez. Beda ya. Kan? Dia tidak mau tunduk, data kutip tidak mau tunduk sama dua pemain ini. Suarez walaupun dia krea, ya kan. Egonya kalau dia dia bisa teredam. Dengan dia teredam ego ini justru dia naik ya kan. Suarez. Nah, Griezmann sampai sekarang nggak bisa. Sama Messi itu dia jiwa muda ya. Masih kadang-kadang kelas gitu kan. Nah, kalau di La Liga sekarang Barcelona peringkat kelima ya. Peringkat kelima, nomor satunya itu dia udah naik juga ya. Ya, tapi beda dengan Liga Inggris ya, ini poinnya cukup jauh dibandingkan Atletico. Sudah 15 pekan. Atletico baru 13 Atletico baru main 13 kali. Beda poin. Di bawahnya siapa? Ada Madrid. Nah, Madrid poinnya sama, tapi Madrid 15. Sudah 15 kali main. Iya. Atleti baru 13 kali main. Jadi sebenarnya cukup jauh ya. Madrid. Cukup jauh. Enggak, Madrid sebenarnya mulai turun ya performanya. Nggak tahu ya. Gimana Bang Agus mungkin? Iya, serius. Madrid ini sama-sama MU juga sebenarnya. Inkonsisten juga. Oh gitu ya. Naik kadang turun gitu. Tapi lebih baik lah mungkin Madrid ini ya. Dari MU. Iya. Enggak juga ya. Ya nanti jadi subjektif nanti. Subjektif ya. Subjektif. Tapi ya secara umum seperti itu. Masalah skuadnya Zidane itu tahun ini ya seperti itu. Karena kan kalau kita bandingkan lagi ke Liga Inggris kan tadi kan 5 besarnya itu kan tadi ada Liverpool, Everton, Leicester, MU, Tottenham kalau nggak salah ya. Ini kan sama-sama kuat. Apa kondisinya sama juga 5 besar di La Liga sekarang? Beda kan? Beda. Ada Atleti, Madrid, Sociedad, Villarreal, Barcelona. Ini kayaknya ya tetap aja spiring berdua itu, tambah satu lagi lah penumpang tambahannya di mana Pak? Di Atletico. Iya. Atletico. Madrid, Barcelona aku yakin naik lah. Sama di Inggris ya. Maksudnya kalau naik lagi berarti peringkat 1 lah. Enggak, kalau peringkat 1 Tapi kok di Inggris kita lupakan Manchester City ya. Manchester City ya itu. Ya, memang Manchester City apa ya? Menang cuma tipis-tipis, nggak seperti dulu lagi. Dulu kan 6-0, 8-0, 7-0. Pokoknya dia mengalami masalah di pemain-pemain kuncinya juga kalau City itu sama. Aguero sekarang sudah turun. Si Mahrez masih angin-anginan, Raheem Sterling nggak jelas, ya kan? Nah, jadi si Kevin De Bruyne agak bingung dia ini mau ngasih ke siapa bolanya. Ya sama juga kayak Madrid itu. Madrid itu sekarang yang top form itu kan cuma Benzema di depan. Betul. Kiri dan kanannya itu selalu ganti-ganti dimainkan Zidane. Ada Rodrigo, ada Vinicius, ada Isco, ada Eden Hazard yang nggak jelas sampai sekarang ya kan. Cedera terus ya? Cedera terus. Main sekali cederanya cocok di Spanyol sampai 4 minggu. Main 1 minggu, cederanya 5 minggu. Banyak cedera dari main ya kan. Nggak cocok di Spanyol mungkin. Cocok kayaknya. Untuk La Liga ini minggu ini masih main ya Bang ya? Minggu ini main. Masih main ya. Hari Rabu, Kamis, Jumat. Jadi Sabtu. Pokoknya liburan tahun baru ini masih bisa nonton bola lah ya. Masih selain bisa. Liga Inggris. Selain Liga Inggris ada Liga Spanyol. Kalau Liga Calcio, Liga Italia libur. Libur ya. Mulai tanggal 3 lagi. Berarti aman lah di puncak ya, Tom ya? Iya, sementara aman. Berangin ya. Tapi tipis sekali. Ini seru juga sebenarnya ini ya Liga Italia. Tadi lawan siapa? Di bawahnya siapa? Inter kan bagus pemainnya. Iya. Terkejut ya mainnya Ejeko. Wah, kejam-kejam permainannya. Arturo Vidal. Ini pemain yang unik juga sebenarnya ini, Bang. Pindah dari Barcelona. Dari Munchen ke Barcelona pindah ke Lukaku di Inter. Jadi agak khawatir juga itu ya. Inter luar biasa sebenarnya Inter nih. Inter ini kalau siapa ya? Kalau diharap-harapkan tinggi, itu biasanya apa, Ton? Jangan khawatir lah. Iya. Kalau diharap ini ekspektasi tinggi Inter ya. Jatuh biasanya. Sama kayak di Liga Champions mereka kan. Kami Liga Malam Jumat pun enggak kan. Pulang kampung. Tapi dengan sempat salah kemarin. Komposisi pemain orang itu sekarang apa harapan baru besar. Tapi kemarin pas Hakimi di Liga Champions itu kan semuanya berharap itu kan. Karena kan memang potensinya ada. Kemarin yang diprediksi awalnya yang lolos itu Madrid dan Inter. Karena dua-dua main di kandang kan.
Ternyata aku sempat bilang itu di Facebook, aku buat status gitu dan diprotes oleh supporternya Inter. siapa? Bukan. Supporternya salah satu klub juga di Liga Italia kan. Dia bilang, apa bang? Salah bang katanya. Kalau bang bilang dia ngikut MU, pulang kampung katanya. Ternyata peringkat 3 pun nggak masuk. Gue tengok, iya peringkat 4. Iya, aku ngerti siapa yang bilang ini. Jadi memang Kawan Liston juga. kita melupakan ini. Kalau kita bicara Serie A, nampaknya kan 5 besar ini Milan, Inter, Roma, Sassuolo, Napoli. Nah, Iya. di bawah itu baru Juventus ketemu kan. Nggak usah dihitung lagi Juventus ini kemarin kita bikin sama seperti PSG ya kan. Wah ini panas lambat di panasnya begitu kan. Kasih pur 2 tiang istilahnya kan kalau balap liar gitu kan. Ternyata sampai sekarang juga masih Gak naik-naik juga. nggak naik-naik juga. Ini gimana Bang Agus ini? Terakhir Juventus lawan ini. Fiorentina aja kalah. Iya, ini gimana nih? Apa karena terlalu tergantung dengan Ronaldo mereka? Salah mereka memang kalau tergantung sama Ronaldo. Iya kan? Ronaldo terus yang mencetak gol kan? Apa penalti? Penalti nggak masuk terakhir Ronaldo. Spesialis penalti lama-lama Ronaldo. Jadi mungkin apa benar mungkin anggapan orang sekarang musim ini Juventus itu fokus di Liga Champions? Ya mereka sih seperti itu. Apanya? Mungkin udah bosan juga juara Serie A. Kalau tanda kutip memang bosan kalau di Liga Italia karena mereka Kayak terus nggak ada- kurang menantang ya, Bang, ya? Kurang menantang, 9 musim beruntun mereka juara. Ya. Jadi mereka mengejar Liga Champion, tapi kalau mereka Sebenarnya kalau mengejar bisa Liga menang Champion, bidang sekali lagi kan bagus Bang, 10 kali beruntun jadinya kan, bagus juga tuh, angka cantik. jadi rekor ya. Tapi kayaknya kalau mereka menargetkan Liga Champion, fokus di situ kayaknya ketinggian juga. Ketinggian juga, ada Munchen ya. Ada Munchen. Terus Peringkat keberapa sih kemarin Bang, favorit keberapa Juventus? Nomor 1 kan Munchen ya, 6 ya, nggak terlalu ini ya. Iya. PSG mana nomor 2? Gimana Tom, ini Juventus ini masih jadi ancaman nggak Enggak, buat enggak, Milan? enggak. Enggak ya? Sombong. Yang ancaman yakin itu Inter. betul. Inter. Sombong banget. Inter sama Sassuolo. Sassuolo. Oke. Sassuolo, Mon katanya. Mon. Sassuolo. Itu ancaman itu Sassuolo Iya. itu. Oke, kira-kira ada lagi nggak? Nggak usah lah lagi dibahas tentang Arsenal ini Bang ya, karena ya kasihan juga. Jadi tadi kalau pelatih siapa? Kalian tidak berminat dengan Kalau menurutku Thomas sih, Tuchel? kalau menurutku sih enggak lah Bang, masih bakal Arteta lah. Arteta ya. Nah, kalaupun Arteta dipecat misalnya, itu siapa yang diharapkan? Kenapa? Tunggu dulu. Nah, ini Sebelumnya. berbeda ya antara pandangan manajemen sama harapan supporter, itu beda. Harapan Tapi supporter. sebelum Iya, mengganti pelatih. Yang menarik dari Arteta ini, dia ini dianggap jenius lah tanda kutip ya, pelatih muda yang punya prospek gitu, punya jiwa kepemimpinan begitu. Pernah jadi asisten Guardiola di Manchester City ya. Dia di awal itu kan langsung bisa dapat 2 piala kaleng-kaleng itu Bang, karena dia dianggap bisa meracik strategi yang bagus dengan komposisi pemain yang seadanya lah bisa dibilang dibandingkan pesaing. Masuk ke Liga Inggris kalah sampai kemarin 8 kali berturut. Nah, dia dianggap keras kepala Bang. Dia dianggap keras kepala karena kekeh Ya, dengan formasi. 3 back, Itu 3 kan. back sentral. Dan mempertahankan pemain-pemain yang nggak produktif seperti Willian begitu ya, dan banyak pemain gaek gitu yang Itu gajinya mahal. ada bilang, siapa yang bilang ya? Freddy Ljungberg atau siapa itu? Kalau itu di eranya Wenger, itu tidak akan ada pemain seperti Willian. Tidak akan direkrut oleh Wenger. Karena Willian ini Bang gimana ya, dulu posisinya masih tinggi di Chelsea. Jadi dibujuk-bujuk, ya udah ya pasti kan ada apa ya, tawar menawar waktu di awal itu ya. Ternyata ya dia memang flop lah bisa dibilang Bang. Gajinya tinggi tapi nggak pernah ini. Tapi di Chelsea bagus Willian. Masih bagus gitu. Nah, pas menang lawan Chelsea kemarin dia nggak main. Nggak main ya? Aubameyang juga nggak main. Jadi Arteta ngambil bereksperimen dengan pemain muda. Banyak Lacazette pemain ya, muda. mainnya, depan. Lacazette ya main sendiri di depan, tapi di belakang itu pemain muda banyak. Dan pemain muda ini juga luar biasa bermain, cukup semangat. Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, dan kalau seniornya kaptennya kan si Bellerin ya, walaupun sebenarnya itu cukup muda juga sebenarnya. Dan David Luiz nggak main kan? David Luiz nggak. Kalau aku Jadi- salah satu kunci
kunci keterpurukan Arsenal itu David Luiz. Jadi kita Dia lihat aja. terlalu slow untuk menjadi Terlalu seorang slow, ya. Center back. Terlalu slow. Nanti kalau Karena ada gini, Bang. rap-rapnya istilah kalau Di istilah- Chelsea waktu dia perform di Chelsea, rap dia bang. Dia ini Bang, keunggulan dia itu bola ininya Bang, umpan umpan jauhnya. jauhnya langsung ke depan itu bagus dulu. Kalau sekarang Sama tendangan Sama bebas. tendangan bebas juga Tendangan suka dimainkan. Waktu di Chelsea dia. Nah, kalau masih bisa dipertahankan seperti ini, pemain-pemain mudanya ya masih adalah titik terang ya gitu. Karena dari segi rencana belanja pemain juga belum kelihatan, Belum ada, ya. belum kelihatan. Gitu. Agak mengkhawatirkan ya, menguat ya. Kata Rahman menguat. Mengkhawatirkan. Jadi masih selera nonton Liga Inggris. Masih. Liga Arsenal peringkat 15 selera lagi nonton Liga Inggris. Masih ada harapan. Masih ada. Oke, ya apalagi mau tahun baru ini kan masih Ya. kita tetap semangat lah tahun Tetap 2021, 2020 sebentar kita mau tinggalkan lagi, kita tinggalkan Beberapa hari lagi ya. beberapa cuma hari lagi. Tetap semangat walaupun tahun ini banyak cobaan, pandemi segala macam, ekonomi juga surut. Mudah-mudahan tahun 2021 Ya. membaik ya Bang Agus ya. Iya. Dan Jangan menguat ya, menguatirkan. Mengkhawatirkan. Menguat beneran. Nah, gitu. Oke, Kita jumpa lagi di tahun 2021. 2021 di Tebas episode 25 ya Bang ya. Ya, Untuk fans MU Bang sampaikan lah. ya. Fans MU. Kita kan tadi bahas MU. Apa gitu? Fans MU apa ya? Ya apa toh? Kau lah, Untuk fans fans MU. MU. Abang kan sebagai fans Arsenal mendoakan fans MU atau gimana? Gitu. MU. Apakah bisa menjadi Doanya puncak bersama-sama aja lah, doanya bersama-sama. Semoga MU, tetap membaik. Pencinta sepak bola Iya. dan pencinta sepak bola Liga Indonesia ya kan Bang. Mudah-mudahan jadi benar tahun 2021 Liga Iya. Indonesia. Iya. Indonesia sudah menjadi korban ini kan dalam Iya. kutip karena Covid ya. Diundur ya Bang ya? Diundur Piala jadi Dunia U tahun 2023. 2023 ya. Imbasnya adalah pemain yang ada sekarang yang sudah dipersiapkan Iya, matang betul. dan punya potensi besar itu tidak bisa bermain lagi. Lost generation lah bisa dibilang. Jadi mereka hanya akan bermain di SEA Games SEA Games. atau nanti Piala Dunia Ya. U23. Cuma ya mainnya nggak di Indonesia. Iya. Piala Dunia U20 mainnya tetap di Indonesia. Tapi nanti yang kemungkinan akan bermain adalah yang U19 Ya. sekarang. Berapa ya? Pas lah Bang. Pokoknya yang anak buahnya Bima Sakti lah. Oke. Bima Sakti. Tapi dari negara lain juga kondisinya seperti sama itu juga ya kan kondisinya begitu. sama. Jadi Cuma kita kita sekarang kan rada-rada optimistis ini melihat pemain-pemain muda kita yang lumayan lah dari hasil-hasil Ya. uji coba kemarin kan. Oke, Oke. masih ada harapan yang baik di 2021 selalu Ya. ada ya. Dari di dunia persepak bolaan, Ya. di dunia ya yang lain-lain lah begitu ya. Semoga 2021 lebih baik dari 2020. Tetap semangat. Ya. Sampai jumpa di Tebas Kita episode mungkin di sini nanti juga ya. Masih, Di tahun masih. depan banyak. Kita terima kasih untuk Harper yang sudah memberi Harper White Hasim ya. Harper Wahid Hasim. Depan kantor Tribun. Sama ini Oke. Bang. Kopi Awi. Kopi jantan yang Ya. aromanya sungguh Aduhai. aduhai. Oke, Sampai kita jumpa. bertemu lagi sampai jumpa di tahun 2021. 2021.